Saya sangat kasihan sekali melihat orang-orang yang berkata, Yesus itu hanyalah utusan. Saudara, orang-orang yang mengatakan Yesus itu hanya utusan, utusan, utusan. Dan mereka nggak percaya. Dan saya sangat kasihan sekali, saudara. Saya kasihan melihat orang-orang yang berkoar-koar, yang berkata, Yesus itu hanyalah utusan. Kasihan, kenapa saudara? Mereka itu nggak bisa memahami, nggak mengerti, tidak mendapatkan pemahaman secara penuh. Mereka itu nggak memiliki pengertian, nggak memiliki pemahaman yang penuh. Jadi mereka nggak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka nggak mengerti apa itu utusan. Mereka nggak mengerti, mereka nggak memahami apa itu utusan, siapa yang mengutus, dan untuk apa diutus. Mereka nggak mengerti, saudara. Kasihan melihat orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang hanya menekankan mengutus, utus aja, ya orang-orang seperti itu ketika mereka tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan Allah berikan melalui anaknya yang tunggal. Kalau mereka tidak merespon segera, kalau mereka tidak mau datang kepada Yesus Kristus, ya pasti mereka binasa. Arti binasa adalah terpisah selama-lamanya. Dan di mana akhir dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak datang kepada Yesus Kristus? Di lautan api. Bersama siapa? Iblis, yang malaikat telah jatuh tadi, dan malaikat-malaikat lain yang telah terseret tadi. Roh-roh jahat itu, iblis, nabi palsu, ya, orang-orang yang durhaka, yang artinya yang memberontak kepada Allah, itu akan dilemparkan ke dalam mana? Ke dalam lautan api nanti pada akhirnya. Mereka nggak mengerti. Dan di sini saya, Uncle Mandil ini seorang sarjana pendidikan agama Kristen. Seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saya kurang lebih 40 tahun tidak pernah satu pun terpikirkan untuk meninggalkan Kristus Yesus. Kenapa? Karena Kristus telah memilih saya. Allah telah memilih saya. Dan bagaimana caranya Allah memilih saya? Firman-Nya yang diperdengarkan kepada saya. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau engkau buka hatimu, firman itu mendapat tempat di hatimu, dan firman itulah yang memunculkan iman. Inilah yang membuat engkau berkenan di hadapan Allah. Kalau tidak ada iman dalam Yesus Kristus, engkau tidak berkenan kepada Allah. Apapun yang kau lakukan sia-sia. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang mengutus, siapa yang mengutus, dan untuk apa diutus. Engkau harus paham ini. Makanya untuk membuat engkau paham, ya tidak ada cara lain selain engkau menerima firman itu. Roh Kudus biarlah menerangi hidup. Ya, itu dia, saudara. Nah, saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37 dulu ya. Sampai yang ke-40 saya bacakan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku. Nah, kepada Yesus akan datang kepada Yesus kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi siapa saja yang datang kepada Yesus, ya, saudara-saudara yang datang kepada Yesus, Yesus tidak akan pernah buang saudara. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Ayat 38. Sebab aku, Yesus, telah turun dari sorga. Nah, telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Kristus, Yesus telah turun dari sorga. Untuk melakukan kehendak siapa? Dia, yaitu Bapa, Allah yang telah mengutus Dia. Nah, kalau kita lihat bagaimana caranya Yesus turun dari sorga. Bagaimana caranya turun dari sorga? Jadi saudara, ini bahasa figuratif supaya itu memudahkan saudara untuk memahami. Kalau orang turun berarti orang itu dari atas, dia turun.
bukan dilemparkan ya. Beda dengan malaikat yang telah memberontak, itu dilemparkan ya, terjatuh dari langit. Kalau Yesus kan bukan terjatuh, tapi turun. Apanya yang turun? Firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 14 dan 17. Di mana pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firmannya siapa? Firmannya Allah. Firman Tuhan Allah. Dan Yesus mengatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku firman Tuhan Allah. Jadi firman Allah, firman Tuhan Allah, firman yang di dalam diri Allah, yang bersama-sama dengan Allah itu, itulah yang telah turun menjadi manusia. Itu makanya Yesus berkata, Aku turun dari sorga. Sorga itu ya tidak hanya berbicara tempat, tapi juga berbicara mengenai kehadiran Allah. Di mana Allah ada, itulah sorga. Jadi berbicara mengenai sorga, di mana Allah yang hadir bertahta. Allah yang hadir. Kehadiran Allah itulah, itu bisa dikatakan sorga. Jadi firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku turun dari sorga untuk melakukan kehendak Dia. Dia itu siapa? Allah, Bapa. Ya, karena Bapa yang mengeluarkan suaranya, firman-Nya yang ada dalam diri Bapa, itulah yang keluar, itulah yang menjadi manusia. Makanya aku keluar, aku datang dari Bapa, dari Allah, dari atas, dari sorga, itu untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Allah mengutus firman-Nya. Allah mengeluarkan firman dalam dirinya. Firman itulah yang telah menjadi manusia. Yang ada dalam diri Allah itu telah menjadi manusia. Dan firman itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena firman itu ada dalam diri Allah itu sendiri. Jadi firman yang ada dalam diri Allah itu sendiri melakukan apa yang Allah kehendaki. Gitu dia. Jadi inilah arti dari mengutus. Jadi Allah mengutus firman-Nya. Jadi yang diutus oleh Allah harus setara, harus sepadan, harus sederajat, harus sederajat setara dengan Allah itu. Apanya? Siapa yang setara, yang sederajat, yang sehakikat dengan Allah itu? Siapa? Ya firman-Nya. Firman inilah yang menjadi manusia. Inilah yang setara dengan Allah. Karena ada dalam diri Allah itu. Jadi Allah tidak mengutus manusia ciptaan, malaikat. Tidak, karena bukan setara dengan Allah. Ciptaan tidak ada yang setara dengan Allah. Yesus adalah firman Tuhan Allah. Dialah yang setara dengan Allah. Karena firman Tuhan Allah yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Dan yang mengutus Dia harus, dan yang diutus Dia harus setara dengan Allah itu sendiri. Kenapa setara? Karena ini berkaitan mengenai keselamatan. Menyelamatkan jiwa manusia. Menyelamatkan ciptaan. Saudara, itu makanya Yesus berkata, ya Allah melalui firman-Nya berkata kepada para nabi. Dalam Yesaya pasal 43:11. Apa dikatakan di sana? Tidak ada keselamatan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ku-nya ini huruf besar. Jadi keselamatan itu, juru selamat itu hanya datang dari pihak Allah sendiri. Makanya inilah yang disampaikan oleh para nabi mengenai firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia itu.
Yesus Kristus, karena dialah yang setara dengan Allah. Karena Yesus adalah firman Tuhan Allah yang ada dalam diri Allah itu. Itu saudara. Jadi Yesus diutus, firman-Nya keluar dari Allah itu. Firman Allah telah diutus oleh Allah itu untuk apa? Menyelamatkan jiwa, menyelamatkan manusia dari dosa mereka, dari kematian. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam siapa? Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 17, banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan hidup kita. Jadi iman dalam Yesus Kristus, Kristus yang diberitakan oleh para nabi, oleh semua mulai dari Kejadian sampai Maliaki, berfokus kepada Kristus itu yang telah dijanjikan. Dan para rasul juga memfokuskan, memberitakan iman dalam Yesus Kristus, Kristus yang telah menjadi manusia itu, Kristus yang telah hadir, firman Allah yang telah menjadi manusia itu, dialah yang diberitakan oleh para rasul. Mulai dari Matius hingga Wahyu, inilah yang disampaikan. Inilah yang menjadi kemenangan kita. Ya, inilah yang menjadi kemenangan kita. Jadi makna dari utusan itu adalah mengirimkan. Apa yang dikirim yang sepadan dengan Allah. Itu siapa? Firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Ini dia saudara. Jadi orang-orang yang hanya berhenti sampai mengutus itu belum bisa memahami. Karena masih sepenggal-sepenggal. Tetapi orang yang sudah mendapatkan, memiliki pengertian, pemahaman yang penuh, maka dia akan memahami apa itu makna utusan, siapa yang mengutus, dan untuk apa diutus. Pasti bersuka cita. Karena apa? Karena engkau diselamatkan oleh karena Allah yang telah mengirim, mengutus firman Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia yang menyelamatkan hidupmu. Iman dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu memiliki hidup yang kekal.